Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda berkenaan dengan pendidikan anak. Sabdanya Rasul, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, hubbu nabiyikum, yaitu kita disuruh mendidik anak-anak kita untuk mencintai nabinya, yakni nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, mengapa sih kita mesti mencintai beliau? Sebenarnya Muhammad itu punya apa sih? Muhammad seorang yang teristimewa, khuluqan wa khalqan, sempurna zahir batin. Hal ini tidak hanya kita sebagai orang Islam yang mengakui atas kesempurnaan pribadi beliau, bahkan orang-orang Nasrani telah mengakuinya sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam salah satu buku karangan orang Nasrani, dia menempatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urutan pertama dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Memang mustahil dan impossible kalau seorang yang biasa-biasa saja amalnya akan dipilih menjadi Nabi Allah, bahkan menjadi kekasih Allah, bergelar Al-Mustafa. Lalu, bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Haruskah dengan berteriak-teriak ke sana kemari, "Aku cinta kamu Muhammad"? Kalau orang Jawa bilang, "Aku tresno karo kowe Muhammad." Kaula seneng dek sampian Muhammad kalau kata orang Madura. "I love you Muhammad" kalau kata orang Barat. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, sering menyebut asmanya, sering mengingatnya dengan memperbanyak bersolawat padanya. Dan bersolawat ini pun telah Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Yang mana sebelum Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan seluruh penduduk langit, malaikat-malaikatnya telah bersolawat memberi rahmat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi", yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat memberi rahmat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang keutamaannya solawat tidak dapat diragukan lagi. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa memperbanyak membaca sholawat dapat menghapus dosa-dosa. Di dalam hadisnya disebutkan bahwa man shalla alayya ta'ziman li ja'alallahu ta'ala min tilkas shalah malakan lahu janahani, janahun bil masyriq wa janahun bil maghrib, barjilahu tahtal ardi sabi'ah, unukuhu muttasilun bil arshi, wa yaqulu Allah ta'ala li hadzal malak
Salli ala abdi kama shalla ala nabiyyi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Yang artinya, barang siapa bersolawat untukku karena menghormatiku, mengagungkanku, maka Allah menciptakan dari solawatnya itu seorang malaikat yang bersayap dua, sebuah sayap di masyrik dan sebuah sayap di maghrib, sedang kedua kakinya berada di bawah lapisan bumi ketujuh. Lehernya tersambung dengan arsy, dan Allah berfirman kepadanya, bersolawatlah wahai para malaikat untuk hambaku, sebagaimana ia bersolawat untuk nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawatlah malaikat itu sampai hari kiamat. Subhanallah, memang tidak diragukan lagi betapa luar biasanya pahala membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan besok orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling aktsaruhum alaihi sholatan, paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Di dalam sebuah cerita di dalam kitab Durratun Nasuhin, bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar hidup seorang yang kaya raya, berkelakuan buruk, tetapi dia rajin membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Tatkala ia mendekati hari wafatnya, berubahlah wajahnya menjadi jelek dan hitam. Dan di waktu ia dalam sakaratul maut, ia memanggil Rasulullah, wahai Abul Qasim, aku cinta padamu dan selalu membaca sholawat untukmu. Belum usai ia mengucapkan kata-katanya, tiba-tiba turunlah seekor burung dari langit, mengusapkan wajahnya dengan sayap. Dan seketika itu pula kembalilah wajah si orang itu menjadi putih bersih seperti sedia kala. Dan tersebarlah di kamar mayat itu bau harum seperti baunya kasturi. Waktu dikubur dan diletakkan mayatnya di dalam liang lahat, terdengarlah suara dari langit, sesungguhnya yang kamu kubur hanya kafannya, sedang jasadnya telah diangkat oleh sholawat-sholawatnya dari dalam kuburnya dan diletakkannya di surga. Dan pada malam hari terlihatlah orang itu dalam mimpi, seakan-akan berjalan-jalan di angkasa antara langit dan bumi. Subhanallah, tentunya masih banyak cerita-cerita tentang keistimewaan, keagungan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh Rasul kita disuruh mendidik anak-anak kita selain mencintai beliau. Yang pertama tadi, yang kedua kita disuruh mendidik anak-anak kita wa hubbu ahli baitihi, mencintai keluarganya. Memang bagaimana mungkin kita mencintai Nabi Muhammad tanpa mencintai keluarganya? Dan ini tak mungkin, karena setiap yang mencintai seseorang, dia pasti juga mencintai keluarganya. Kata Nabi, kau cinta padaku, maka kau pun harus cinta keluargaku, yang biasa disebut Ahlul Bait. Oleh karena itu, mari kita bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bacaan sholawat kita tentunya akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, yang mana Rasulullah begitu mencintai keluarganya. Tentunya kita sebagai umatnya mencintai keluarganya sebagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga,
hubbu qiraatul Quran. Anak-anak kita didik supaya senang dan gemar membaca Al-Quran serta mempelajarinya. Karena memang sudah seharusnya lah Al-Quran dibaca. Dia kitab suci kita yang diturunkan pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan pilihannya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu, perdengarkan ayat-ayat Al-Quran pada anak-anak kita sejak dini, sejak kecil, sehingga nantinya bukan koran yang menjadi bacaan, tapi Al-Quran. Karena Al-Quran firman Allah yang diletakkan di buminya, yang mana ketika kita membacanya, pahalanya sangat luar biasa sekali. Sebagaimana dalam sabdanya, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolongmu besok di hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya. Tidak ada alasan kita untuk bermalas-malasan untuk membaca. Kalau kita bisa berlama-lama untuk membaca buku bacaan, koran, atau bahkan kita berlama-lama dengan handphone kita, hendaklah kita lebih berlama-lama berkarib dengan Quran, karena Quran akan selalu bersama dengan orang-orang yang suka membacanya. Sebagaimana di dalam kitab Durratun Nasuhin, man kana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah. Qila ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun? Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'ul Qur'an. Yang artinya, barang siapa menghendaki bertemu dengan Allah, hendaklah ia memuliakan keluarga Allah. Ditanya Rasulullah, adakah Allah mempunyai keluarga? Dan siapakah mereka itu? Rasulullah menjawab, keluarganya Allah di dunia adalah mereka yang selalu membaca Al-Quran. Subhanallah, kita yang sering-sering membaca Al-Quran dianggap sebagai keluarganya Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita mengakrabi Quran, membacanya. Bahkan seandainya pun kita masih belum menguasai bacaan Quran, kita akan mendapat pahala 2 kali lipat lebih daripada orang yang sudah lancar membacanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana supaya anak-anak kita bisa mencintai Nabi dan keluarganya, bisa mencintai Al-Quran dan gemar membacanya? Semuanya itu jawabannya tiada lain. Kita harus mendidiknya dari kecil dengan ilmu-ilmu agama, dengan memasukkannya ke madrasah, ke pondok, ke sekolah yang di dalamnya banyak ditanamkan, diajarkan, dipraktekkan ilmu-ilmu agama. Namun dari semuanya itu, yang paling efektif dan efisien, paling selamat di dunia wal akhirah, yaitu kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Karena apa? Karena di pondok kita dilatih mandiri, mental dan spiritual, bermental baja, berkepribadian muslimah, berpikiran intelek. Dan pastinya di pondok anak-anak kita akan menjadi ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Dan juga kita siapkan sebagai khalifatullah fil ard, pemimpin di buminya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Namun
Sebelum saya tutup khutbah ini dengan salam, saya dendangkan sebuah pantun buat kalian, tapi jangan dikira ini dagelan. Rujak cingur pedas sekali, dimakan dengan nasi. Jadi orang yang rajin mengaji, biar nanti jadi bunyai. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya hidayah? Dari ibadah dan rajin mengaji. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.